Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghasyiyathu as-sahabatu tajalliyat wa nadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengawali pertemuan perdana ya, atau pertemuan pertama baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran dasar angkatan 29. Maka saya mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya, bikudumikum ya. Selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Maka silahkan kalau misalnya dikatakan ahlan wa sahlan, jawabannya adalah ahlan bika syukron ya. Ahlan bika syukron. Nah, kalau ditanya kaifa haluk bi khair walhamdulillah. Kaifa haluk artinya apa? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik ya. Bi khair. Bi khair itu artinya baik ya. Jadi kalau kaifa haluk, apa kabarmu ya? Apa kabarmu? Maka jawabannya bi khair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ya. Ahlan bika syukron ya. Selamat datang juga. Seperti itu. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sebelum memulai, pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Deddy Mulyadi, ya. Asli atau berasal dari Purwakarta, ya. Berasal dari Purwakarta, ya. Nah, sebelum kita memulai, barangkali sudah banyak yang sudah ikut bergabung, ya. Silahkan menuliskan di kolom komentar, ya. Yang sudah ikut bergabung, silahkan menuliskan di kolom komentar nama sekaligus daerah ya, memperkenalkan diri supaya saya bisa mengetahui dari mana saja sahabat My Quran ini berasal ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar dan menyebutkan nama kemudian asal daerah ya, supaya kita saling mengenal walaupun di dunia maya ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sekali lagi pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini pada hakikatnya belajar Al-Quran itu lebih baik langsung dari guru ke muridnya. Tetapi ma la yudraku kullu, ada kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Seandainya tidak bisa dilakukan dengan demikian, maka tidak bisa ditinggalkan secara seluruhnya. Maka saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk mempelajari kalamullah yang mulia, maka kita pelajari, kita laksanakan, walaupun keutamaan tetap langsung bermusafahah dengan guru. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Muhammad Afan Roshidi dari Tangerang Selatan, Masya Allah, ahlan wa sahlan Bapak ya. Kemudian Bapak Amiruddin dari Palembang, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Nugroho dari Jakarta, ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Wahyu ya, Wahyu dari Yogyakarta, Masya Allah. Kemudian Bapak Abu Bakar Sani,
dari Ternate, Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan Bapak Abu Bakar ya. Kemudian Bapak Agus Marjuki dari DKI Jakarta, Masya Allah, ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Wiryo dari Pontianak, Kalimantan Barat, Masya Allah ya. Kemudian Bapak Rudi dari Depok, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Rijal dari Semarang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Oyong Aziz dari Pariaman, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kemudian Bapak Tony Nur Hakim dari Sumedang, ahlan wa sahlan ya. Silakan sambil menunggu kawan-kawan kita yang belum bergabung ya, saya akan memulai pembahasan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini di malam yang dijanjikan oleh Allah ya. Kita ini masuk ke malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Jadi demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan fajar, dengan waktu fajar. Artinya kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Karena tidak ada zat yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah bersumpah dengan apa? Fajar diantaranya. Menunjukkan bahwa waktu fajar adalah waktu yang utama ya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa waktu fajar itu bisa dimaknai secara umum, ada secara khusus ya. Secara umum adalah setiap waktu fajar memiliki keutamaan, tetapi secara khusus adalah bahwa nanti tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktu fajar terbaik. Maka jangan pernah melewatkan waktu fajar tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita berada di malam-malam yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa? Walayalin ashr, demi malam yang 10. Malam yang 10 itu adalah saat ini. 10 awal bulan Zulhijjah adalah malam-malam yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan apapun, amal soleh apapun paling disukai adalah pada 10 malam awal bulan Zulhijjah. Bahkan kata sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka kita perbanyak amal kebaikan. Bahkan kenapa memperbanyak kebaikan? Karena semua nilai ibadah ada di bulan Zulhijjah ini. Kita bersedekah, kita sholat, kita puasa, bahkan kita haji, kita kumpulkan di bulan Zulhijjah. Maka seluruh amal kebaikan ada di bulan Zulhijjah. Maka ini adalah momentum terbaik kita, dan kita isi saat ini dengan nilai kebaikan. Mudah-mudahan Allah catat kita dengan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Dwi Gama dari Tiga Raksa. Wah, saya kurang tahu. Tiga Raksa dari mana ya? Kalau boleh tahu di share Bapak Dwi ya. Tiga Raksa itu daerah mana ya? Kemudian Bapak Santoso Ari Pamungkas, ahlan bika syukran, Masya Allah. Bapak Santoso ini sudah menyebutkan daerah mana? Saya lihat dulu bentar. Belum ya Pak ya. Saya pengen tahu Bapak Santoso ini asal daerahnya dari mana, barangkali bisa di-share, silahkan ya. Kemudian Bapak Dwi Gama, saya kurang tahu daerah Tiga Raksa. Barangkali bisa di-share juga, ahlan sahlan ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan pertama ya. Maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang khususiyah atau keutamaan Al-Quran ya. Keutamaan Al-Quran ya. Nah, Masya Allah, Bapak Santoso ya, dari Bintaro, Jakarta. Oh, berarti berbatasan dengan Tangerang ya. Tiga Raksa, Tangerang kalau nggak salah Ustadz. Oh, terima kasih ya infonya. Saya baru tahu. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke sana. Ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada,
Keutamaan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas sedikit, mohon maaf pada slide ini ada agak bermasalah sedikit ya. Pertama, kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah ya. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah menyebutkan ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita lihat ya. Pertama, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an senantiasa mendapatkan nilai keutamaan ya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat ya. Kita lihat pertama adalah bahwa sebentar. Ada bulan ya. Kemudian betul di perbatasan. Bapak Anto Perumdaksa ya dari Samarinda, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Sardi Ridwan dari dari hadir. Bapak Sardi Ridwan, silahkan diperkenalkan dari mana asalnya, barangkali bisa di-share ya. Baik, kita lihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di sisi manusia. Kita lihat bulan suci Ramadan, kenapa menjadi bulan mulia? Karena dikatakan dalam Al-Quran, unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, sebaik-baik bulan. Pada bulan Ramadan, malamnya malam apa? Lailatul Qadar. Kita lihat Lailatul Qadar juga ternyata mendapatkan kemuliaan. Bahkan satu surat penuh ya dibahas tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Sesungguhnya kami menurunkan pada Lailatul Qadar. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena apa? Karena Al-Quran. Kita lihat lagi, siapa malaikat yang menurunkan Al-Quran? Tidak lain adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat terbaik di antara para malaikat. Kemudian kita lihat lagi, siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Rasulullah SAW. Dia adalah Rasul terbaik dan manusia paling utama, bahkan sebaik-baik makhluk di seluruh alam semesta. Ya, artinya seluruh alam semesta ciptaan Allah yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Bahkan para nabi pun semuanya dibandingkan dengan Rasulullah, tidak ada satu nabi pun di dalam Al-Quran yang dipanggil dengan An-Nabi dan Ar-Rasul kecuali Rasulullah SAW. Ya. Nabi Adam Allah tidak memanggil ya Nabi Adam, tidak. Ya Adam. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Ishaq, ya Musa, semuanya pakai nama secara langsung. Berbeda dengan Rasulullah SAW dipanggil dengan panggilan An-Nabi atau Ar-Rasul atau Rasulullah. Kenapa? Karena beliau memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa memiliki keutamaan? Karena beliaulah yang menerima wahyu Al-Quran. Maka kemudian kita lihat ketika seseorang menerima wahyu Al-Quran, dia adalah Rasulullah SAW. Siapa yang diwariskan oleh Rasulullah Al-Quran? Tidak lain adalah umat Rasulullah SAW. Kitalah yang menjaga Al-Quran. Maka kita adalah sebaik-baik umat di antara umat-umat para nabi yang lain. Artinya kita semuanya adalah sebaik-baik umat di antara umat yang lain. Kenapa? Karena kita adalah umat Rasulullah. Tetapi sahabat My Quran dimanapun Anda berada, ternyata menjadi sebaik-baik umat tidaklah cukup. Ya, karena di antara kita yang termasuk sebaik-baik umat, ada yang lebih baik lagi. Ya, ada yang lebih baik lagi. Siapakah mereka?
lagi-lagi yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita lihat pada hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian. Artinya kalian itu adalah umat Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kita, khairukum, sebaik-baik kita. Ya. Artinya umat Rasulullah adalah umat terbaik. Tetapi umat terbaik, di antara umat terbaik tersebut ada yang lebih baik. Siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, insya Allah kita semuanya sedang belajar Al-Quran. Dan kita siap-siap untuk mengajarkannya kepada orang lain. Insya Allah ya. Ustaz, saya bagaimana? Saya belum bisa baca Quran dan lain sebagainya. Jangan mengatakan demikian. Kita insya Allah punya anak, punya cucu ya, yang sudah usia lanjut ya, sudah punya cucu. Maka jangan sampai pelajaran Al-Fatihah itu datang hanya dari mulut gurunya saja, tetapi mulut ayahnya atau mulut kakeknya adalah surat Al-Fatihah. Pelajaran surat Al-Fatihah datang dari mulut kita, bukan dari orang lain terlebih dahulu ya. Atau lebih dahulu orang lain yang mengajarkan, bukan dari mulut kita. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu akan dibaca oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita dalam sehari minimal 17 kali, minimal ya. Ya, minimal 17 kali. Lebihnya belum bisa dihitung ya. Seandainya dia terus-menerus melaksanakan sholat sunnah, maka itu lebih dari banyak ya. Belum di aktivitas yang lain, dia memulai segala sesuatu dengan membaca suratul Fatihah, itu juga sesuatu yang baik. Maka hadirin rahimakumullah, kita ini sedang melakukan ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran. Maka insya Allah kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik umat di antara sebaik-baik umat ya. Alhamdulillah, Bapak Sardi Ridwan dari Boyolali, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Rizal ya dari Temanggung, ahlan wa sahlan Bapak Rizal ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya. Pada hadis yang kedua, al-mahir bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan sejajar dengan malaikat. Disejajarkan dengan malaikat. Kita sedang berproses ke sana. Ya, kita sedang berproses ke sana. Walladzi yaqra wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syak. Ya. Wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syak. Orang yang membaca tetapi terbata-bata bacaannya, penuh kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah? Fakana lahu ajroni. Tidak ada kesia-siaan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kana lahu ajroni. Dia memiliki 2 kebaikan. Artinya siapapun yang melakukan kebaikan, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia memiliki kesulitan dalam melaksanakannya. Kita lanjutkan. Ya, artinya kebaikan yang kita laksanakan ini akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, semangat kita untuk membaca Al-Quran adalah momentum terbaik saat ini. Maka kita niatkan dengan niat yang baik, insya Allah Allah catat, dan kita kami memohon waktunya setengah jam atau 25 menit atau 20 menit untuk meluangkan waktu mempelajari My Quran di sini. Insya Allah kita akan bahas adalah tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Bagaimana mengucapkan ba yang baik, kemudian bagaimana mengucapkan huruf bo, bagaimana mengucapkan huruf mim, bagaimana mengucapkan huruf nun, ya, bagaimana mengucapkan huruf da, huruf za, huruf dha, huruf so, dan lain sebagainya. Maka saat ini kita akan membahasnya ya. Insya Allah saat ini akan kita bahas, dan untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran.
Ya. Mohon izin, slide-nya akan saya tutup terlebih dahulu karena di sini ada sedikit gangguan. Saya mohon izin untuk menutup terlebih dahulu slide-nya ya, slide atau PowerPoint-nya. Ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kepada pertemuan. Dalil berikutnya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an atau kitabullah atau bacaan Al-Qur'an satu huruf saja, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan ingat, dalam Islam itu al-hasanah bi asyri amsalihha. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf, satu kebaikan. Kemudian dikali 10 kebaikan, maka menjadi 10 kebaikan ketika kita membaca satu huruf. Apakah baca Al-Quran itu hanya satu huruf? Tidak, bahkan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, mim adalah huruf. Ya, artinya ada berapa huruf? Ada 3 huruf yang kita baca. Ya. Artinya membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 3 huruf. Berarti kita membaca berapa? Berarti kita membaca 3 huruf kemudian dikali 10. Berarti berapa? Berarti kita membaca 30 kebaikan, ya. Ini hanya membaca alif lam mim. Pertanyaannya, apakah kita hanya membaca alif lam mim saja di dalam membaca Al-Qur'an? Insya Allah saya yakin minimal seandainya kita membaca Al-Quran tidak akan terlewat, yaitu suratul Fatihah. Ya. Baru kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca itu saja sudah berapa kebaikan? Ada yang sudah menghitung berapa Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Berapa huruf kita baca? Hah? Atau belum? Ya. Insya Allah jumlahnya adalah 17 huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa huruf? Ada 17 huruf. Dikali 10 kali lipat. Artinya, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin saja, kita sudah mendapatkan 170 kebaikan. Dan kebaikan Allah itu berbeda dengan kebaikan manusia. Ya, kalau hitungan manusia, kita memberi 10.000 dikali 10 berarti 100.000. Itu hitungan manusia. Hitungan Allah itu tidak terbatas, ya. Maka mudah-mudahan apalagi saat ini di malam-malam yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala penuh kebaikan, penuh keberkahan, maka jangan pernah melewatkan melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian Bapak Budi Hadi Tirto hadir. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bapak Budi, ya. Bapak Budi dari mana saya kurang tahu, ya. Sekali lagi siapa yang sudah ikut bergabung dan belum menyebutkan nama dan asalnya, ya, silahkan menulis di kolom komentar, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian hadis keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena kelak
dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Bahkan ketika bulan Ramadan, Al-Quran ini akan memberi syafaat, begitu juga puasa ya. Al-Quran selain syafaatul uzma yaitu Rasulullah SAW ya, Al-Quran dan puasa juga akan memberikan syafaat ya. Kelak mereka akan mengatakan, ya Allah, orang ini di waktu siang telah aku laparkan. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia kehausan ya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia kehausan. Maka aku ingin memberikan dia kebaikan di akhirat. Berikanlah dia surga. Ini kata puasa. Kemudian kata Al-Quran, ya Allah, syaghaltuhu lailan wa naharo. Aku telah menyibukkan dia. Aku menyibukkan orang tersebut siang dan malam. Dia tidak tidur di malam hari demi membacaku. Dia meluangkan kesibukannya demi membacaku. Maka aku ingin memberikan kebahagiaan dia di akhirat ini. Masukkanlah dia termasuk menjadi ahli surga. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Sony ya, Juher Sony ya, hadir Ustadz. Masya Allah, dari mana Pak Sony saya kurang tahu ya. Kemudian Bapak Michael Fatih Usman ya, Bapak Michael Fatih atau Usman dari Bogor, ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Ade Solehudin ya, dari Bogor, hadir, ahlan wa sahlan ya. Bapak Budi Hadi Tirto, Bapak Budi Hadi Tirto tetap karena dari Pekanbaru, tetapi karena masih pandemi beliau masih tinggal di Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan saat ini doa orang-orang yang sedang menuntut ilmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dijaga dari segala musibah dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah atau ditimpa penyakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak Santoso, Pak Ustadz, dari hadis, sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Ya, kata melafalkan berarti harus bersuara. Ya, artinya kita sedang bertilawah. Nah, di sini kita belajar ini adalah untuk tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran itu tu'badu bitilawatihi. Bukan hanya dibaca saja, dibaca dengan diam, tetapi dibaca dengan tilawah, dengan dilafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tilawah. Dibaca, dilafalkannya saja itu adalah bagian daripada ibadah. Berbeda dengan buku ya. Kalau buku kita membacanya akan mendapatkan pahala ketika kapan? Ketika kita mendapatkan kesimpulan ilmu. Ya. Tetapi Al-Quran hanya membaca alif lam mim saja, kita belum pada kesimpulan arti atau ilmu. Ya. Tetapi kemudian kita sudah mendapatkan kebaikan. Maka Al-Quran huruf-hurufnya saja mendapatkan kebaikan. Ya. Artinya yang terbata-bata itu bagaimana? Ya. Ada yang sudah lancar membacanya, misalnya Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Innallaha ma'as-sabirin. Misalnya seperti itu, saya kasih contoh. Ternyata ada yang kurang lancar dalam bacaannya. Ya ayyuhalladzina. Karena terbata-bata. Tetapi ruh semangat dia untuk mencintai Al-Quran tetap ada, maka dia tetap mendapatkan nilai kebaikan. Seperti itu. Demikian Bapak Santoso, mudah-mudahan artinya melafalkan di sini adalah niat untuk tilawah. Ketika orang itu niat untuk membaca Al-Quran, membaca dalam artian bukan hanya membaca dalam hati, tetapi dilafalkan seperti itu. Ya, nah dia terbata-bata karena kurang lancar. Maka mudah-mudahan saat ini kita akan melancarkan. Artinya, sahabat My Quran, pertemuan kali ini adalah pembahasan tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf, bagaimana melafalkan huruf-huruf.
insya Allah setiap pertemuan akan dikirimkan tugas-tugas ya di WhatsApp grup ya. Di WhatsApp grup insya Allah kita kirimkan tugas-tugasnya ya ke WhatsApp grup. Nah, kemudian silahkan untuk pertemuan kali ini adalah menyetorkan bacaan suratul Fatihah ya. Silahkan dikirimkan ke WhatsApp saya ya, nanti akan saya share ya ke WhatsApp saya di WA grup. Silahkan mengirimkan audio bacaan surat Al-Fatihah. Nanti insya Allah akan saya koreksi secara umum saja, tidak secara detail ya. Dan silahkan nanti akan saya koreksi, dan setelah ini akan saya kirimkan tugasnya, yaitu membaca suratul Fatihah ya. Jadi insya Allah dalam 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang makhorijul huruf, artinya bagaimana pelafalan makhorijul huruf tersebut atau huruf-huruf hijaiyah, a, ba, ta dan lain sebagainya. Bagaimana pengucapan yang baik dan benar dan sesuai dengan yang dilafalkan. Karena apa? Li'anna bihil ilahu anzal. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid dan makhorijul huruf yang tepat. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ini, bacaan kita, hafalan tilawah kita menjadi lebih baik lagi. Artinya tidak ada kebaikan yang tidak walaupun banyak kekurangan, tetapi kita niat dengan niat yang baik, insya Allah akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Sekali lagi tugas kita saat ini, silahkan mengirimkan ke WhatsApp grup ya, ke WhatsApp saya personal ya, bacaan surat Al-Fatihah. Nanti insya Allah akan saya koreksi dalam bentuk audio ya. Dalam bentuk audio silahkan dikirimkan. Nanti insya Allah akan saya koreksi. Dan mohon maaf agar bersabar karena akan diperiksa satu persatu. Jadi tidak bisa langsung semuanya ketika Anda kirim langsung saya jawab, karena harus dijawab satu persatu terlebih dahulu. Demikian. Kang Dar, tadi ada tahlil terlebih dahulu, Masya Allah. Silahkan, nggak apa-apa. Insya Allah video rekaman ini akan kami share di WhatsApp grup juga ya. Jadi nanti insya Allah habis ini akan saya share tugas sekaligus videonya ya, kita share. Silahkan langsung di download. Karena apa? Karena ada waktu terbatas ya, keterbatasan waktu, nanti akan hilang filenya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.